Jelang demonstrasi pada 4 November nanti, sejumlah manuver politik dilakukan para elit politik nasional. Ada yang melakukan persuasi untuk meredam, ada pula yang bereaksi keras melihat reaksi dari pemerintah ini. Rencana aksi massa besar-besaran pada 4 November mendatang telah menuai bermacam reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat bawah hingga level elit politik termasuk presiden. Di media sosial sendiri, respon terhadap perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama itu telah lebih dulu ramai dan hingga kini masih menjadi topik utama. Presiden Jokowi pun mulai bergerak untuk mengantisipasi agar aksi demonstrasi Jumat esok tidak bergulir menjadi bola liar politik jelang Pilkada DKI Jakarta. Safari Jokowi dimulai dengan menyambangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Meskipun Presiden membantah pertemuan tertutup itu membahas isu 4 November, namun banyak kalangan mensinyalir pertemuan di Hambalang dilakukan untuk mendinginkan suasana politik yang semakin memanas. Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan 3 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah di Istana Kepresidenan. Presiden berharap para ulama dapat memberikan kesejukan dan turut menjaga perdamaian bersama. Nasihat dan penuh kesejukan dan penuh kedamaian agar sekarang ini menjadi nanti dari para ulama. Saya ingin menyampaikan supaya kita bersama-sama menjaga NKRI kita, persatuan Indonesia kita tetap berdiri kokoh. Gerilya politik juga dilakukan Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Di hari yang sama, SBY menemui Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sementara Ketua Umum Gerindra menyambangi para elit Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian muncullah reaksi keras dari Cikeas. SBY berkeluh kesah tentang kondisi politik terkini yang dianggapnya tidak fair. SBY menganggap istana bereaksi terlalu berlebihan menanggapi rencana demonstrasi 4 November. Laporan intelijen yang tidak akurat juga menjadi penyebab gaduhnya politik nasional belakangan ini. Kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelligence harus akurat, jangan berkembang menjadi intelligence yang ngawur dan main tuduh. Publik kembali dipertontonkan manuver politik para elit politik yang dinamis di tengah panasnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Manuver politik yang dilakukan Presiden Jokowi jelang demonstrasi besar anti Ahok 4 November mendatang memantik reaksi para elit politik di negeri ini. Adalah Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang di era ini memilih untuk berada di luar pemerintahan. Itu sikapnya. Pagi tadi bereaksi keras. Tentu saja curhatan SBY soal netralitas istana dalam kasus Ahok, kemudian intelijen yang tidak akurat, sampai tuduhan SBY menutupi kasus Munir menjadi perbincangan hangat di mana-mana pada hari ini. Benarkah apa yang dikeluhkan Presiden ke-6 SBY itu adalah realita yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini? Atau itu hanya sekedar kegelisahan semu sang Presiden ke-6? Kami akan membahasnya bersama Mas Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang tadi juga ikut kepanasan saat press conference pagi tadi. Terima kasih Mas Roy sudah datang. Terima kasih, selamat malam. Kemudian dari Partai Pendukung Pemerintah ada Mas Taufik Basari, Mas Tobas, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat datang Mas Tobas, terima kasih. Dan juga untuk mengawal dan juga mengulas lebih dalam lagi proses politik dan manuver-manuver politik malam hari ini ada Profesor Hermawan Sulistyo, peneliti politik senior LIPI. Selamat malam Prof Kiki, terima kasih sudah datang kembali. Sebelum kita akan dengarkan kembali nih penggalan-penggalan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-6. Saya biasa menyebut mantan presiden still presiden sebenarnya. Presiden itu kan long life presiden. Terima kasih. Saya ingin tanya. Undang-undang itu. Saya ingin tanya ke Mas Roy Suryo sebenarnya. Apa sih suasana kebatinan yang dialami Pak SBY beberapa hari terakhir sampai akhirnya publik tadi pagi jujur saja banyak yang dikagetkan. Prof Kiki juga kabarnya sih cukup kaget juga. Padahal dengan pengalaman politik segudang, Prof Kiki hari ini kaget melihat Pak SBY yang begitu geram, gelisah,
agak marah melihat ini. Apa sih yang ada di balik ini yang kemudian membuat Pak SBY meledak seperti itu? Kalau marah sebenarnya tidak ya. Sehari-hari. Oh itu nggak marah ya? Enggak. Oh berarti ada yang lebih marah sebenarnya lagi. begini. Sebenarnya sikap dari Pak SBY itu normal ya, gitu, manusiawi ya. Secara internal sering Bapak itu mengemukakan di kalangan internal kami. Ya gitu, hanya memang mungkin publik terbiasa selama 10 tahun melihat sikap Bapak itu yang selalu terukur ya, Pak SBY itu kalau di depan publik selaku presiden, ya itu kan mungkin batuk aja pasti jadi perbincangan ya, apalagi zaman Pak Harto dulu, kalau Pak Harto gitu aja udah nah ini Pak SBY rupiah bisa anjlok. Ya, maka tadi itu sebenarnya biasa, kita sering ya, arahan beliau itu tegas, tepat, terukur, terarah itu seperti itu. Hanya memang tadi memang dikemukakan karena sudah ada beberapa bagian. Kalau kita lihat ya, tadi itu sebenarnya ada dua bagian penting ya. Bagian yang pertama terkait memang dengan peristiwa yang akan terjadi lusa, dan insya Allah itu tidak akan terjadi kegelisahan atau bahkan mungkin sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Maka Pak SBY tadi memberikan satu kunci ya. Kuncinya adalah tadi kalau ingin meredakan penyakit gitu ya gampangnya, jangan kemudian ibaratnya orang sakit gigi dan giginya berlubang, tidak kemudian sakit kepalanya yang diobati. Ya ini kan sekarang ini kan sakit kepala yang diobati, ditutup-tutupi, ketemu para ulama, kemudian ketemu tokoh ini, tapi sebenarnya penyakitnya mana? Ya yang kemudian persepsi publik dipersalahkan, itu yang kemudian diadili gitu ya. Apakah perkara itu benar atau tidak? Pak SBY pun tadi clear menyatakan, biarkan hukum yang memproses. Kalau benar yang nyatakan benar, kalau salah nyatakan salah. Dan yang kedua, bagian kedua ada 3 hal. Soal TPF Munir yang seolah-olah itu dibuang badan kembali ke Pak SBY. Padahal sebenarnya teman-teman Mas Tobas ini lempar ke belakang maksudnya. Ya kebetulan KIP, Komisi Informasi Publik, itu baru membuka sekarang. Kalau itu terjadi ke zaman dulu statement itu terjadi ya pasti akan dibuka pada pemerintah adalah. Yang kedua adalah soal tuduhan Pak SBY itu menerima rumah yang luasnya sangat besar, itu TV tetangga itu yang berulang-ulang padahal sih nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu. Tapi gede juga dibanding rumah saya, Mas Roy. 5.000 meter, padahal hanya 1.500 sesuai undang-undang. Dan yang ketiga, soal yang disebut Pak SBY itu memiliki harta 9 triliun. Nah kalau itu kan sudah masuk 150 orang. Jadi banyak klarifikasi atas tuduhan diri. Tapi yang membuat publik menarik, ini kita bicara suasana kebatinan. Pak SBY begitu geram ketika dia dianggap bahwa dia dituduh-tuduh gitu. Dituduh mendalangi. Kenyataannya begitu. Memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Iya, Pak SBY mendengar itu. Makanya beliau daripada salah mendengar kanan kiri, kemarin konfirmasi ke Pak Wiranto ya selaku Menko Polkam. Kan Menko Polkam selalu mendengar. Kan beliau kan dulu juga pernah Menko Polkam kan. Kemudian lebih clear lagi kan malamnya ketemu dengan Pak JK. Ya, jadi itu sebenarnya silaturahmi wajar, mendengar informasi harus dari orang yang paling tepat, dan kebetulan Pak Wiranto adalah Pak Menko Polkam, tempat di mana Pak SBY dulu menangani hal kayak gitu. Jadi ya santai-santai saja lah. Dan gitu. di situ confirm itu bahwa memang ada tuduhan ada informasi semacam itu, meskipun sebenarnya di media sosial tuh Mas Kiki ini ketawa-ketawa terus. Aku sama Mas Kiki nggak bisa apa-apa. Sejak SMA udah kenal beliau gitu ya. Nah, confirm kalau ada beberapa situs berita itu yang bahkan menuliskan ada biaya sekian gitu. Padahal kalau dibaca itu hanya lead-nya aja. Kalau dibaca bodinya nggak ada beritanya. Kalau gitu. berita sih kita bisa itu bisa berita combrengan, bisa enggak. Tapi kalau intelligence yang bilang itu kan ngeri sekali sampai ada tuduhan itu. Mas Roy, tapi ditahan dulu. Kita punya penggalan komentar dari Presiden Republik Indonesia ke-6 SBY tentang beberapa hal terkait dengan bahwa pemerintah kesannya menuduh oposisi nih yang mendalangi atau berada di belakang demo besar 4 November nanti. Kita akan lihat pernyataannya. Kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelligence harus akurat, jangan berkembang menjadi intelligence yang ngawur dan main tuduh. Dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh, mencurigai, menuduh. Ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, ya, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh
menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. I tell you. Diputar lagi. Kita punya satu lagi sebenarnya, boleh diputarkan satu lagi terkait dengan pernyataan Pak SBY juga terkait jangan menuduh partai politik terlibat di belakang unjuk rasa karena memang tuduhan-tuduhan itu sepertinya keji dan fitnah itu tidak baik itu. Kita bisa saksikan pernyataan berikut ini. Masih dicari oleh produser saya sambil mencari produser saya mencari-cari di mana nih? Karena banyak Mas Roy. Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya mendengar, dan setelah saya cross-check, saya konfirmasikan benar adanya. Mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar. Tidak seperti itu. Kalau memang ada analisis intelligence, termasuk sumber-sumber dari kepolisian, bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini yang menggerakkan, partai politik ini yang punya kepentingan untuk menggerakkan unjuk rasa besar itu. Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Itu tadi ada dua hal yang dikritisi, bagaimana pemerintah begitu reaktif dan juga quote unquote ini Mas Roy menuduh kira-kira partai oposisi yang ada melakukan manuver-manuver politik apalagi jelang Pilkada DKI Jakarta jadi dalang di balik ini, dan juga kelemahan intelijen kita nih yang katanya mengirim atau memproduksi analisa dan juga informasi yang salah kepada Istana Kepresidenan. Maka dari itu, karena beliau itu sudah 10 tahun memimpin Republik ini dan alhamdulillah dulu berjalan dengan normal. Yang normal tuh ada juga demo-demo semacam yang besok itu ada. Tapi tidak pernah kan ada tuduhan-tuduhan kepada kelompok ini. Nah, tiba-tiba beliau mendengar itu dan beliau sudah melakukan apa haknya, yaitu mengkonfirmasi kepada Menko Polhukam, mengkonfirmasi kepada Pak Wakil Presiden, karena itu yang mungkin bisa cepat terkonfirmasi dan clear, ya sudah, kemudian disampaikan gitu. Makanya itu kan syarat, kalau menurut saya ya saran seorang bapak ya kepada mungkin adiknya atau kepada putranya, jangan sampai kalau ada intel tuh intel yang failure ya, atau ada intel yang error. Itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya warning, tapi memang itu yang dirasakan dan jangan sampai orang-orang menunjuk hidungnya Pak SBY sebenarnya. Begini, jangan sampai sudah kejadian baru nanti ada tuduhan-tuduhan baru menjawab. Jadi lebih baik disampaikan dulu, saya sudah dengar loh semacam ini, jadi tolong bukan ini dan tolong tidak menuduh-nuduh yang bukan-bukan. Meskipun saya tahu Mas Tobas tidak tahu apa yang ada di kepalanya Presiden Jokowi, tapi saya yakin Anda yakin bahwa istana memang mengarahkan atau menuduh-nuduh Pak SBY atau mengkondisikan bahwa memang oposisi yang sebenarnya menjadi dalang di balik 4 November itu? Jadi ada dua macam elit politik ya. Ada elit politik yang berjiwa negarawan, ada yang non-negarawan. Kalau yang negarawan itu akan selalu berbicara kekitaan. Kekitaan kita sebagai bangsa, bagaimana kita melihat jauh ke depan bangsa ini mau dibawa dan sebagainya. Nah kalau yang non-negarawan tentu lebih bicara pada persoalan kepentingan pribadi, personalisme, keakuannya yang lebih kuat mengemuka. Nah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sikap kenegarawanan. Jadi beliau melihat ada situasi yang mulai memanas, kemudian beliau menemui beberapa tokoh, menemui Pemret, menemui tokoh-tokoh ormas ya, untuk menjaga agar kesepakatan kita mengenai Pancasila, kebinekaan ini tetap terjaga. Nah itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah yang kemudian tadi kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Pak SBY, menurut saya coba cari-cari apakah ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menuduh mantan presiden ke-6 Pak SBY ini. Saya tidak temukan itu. Ya. Jadi saya melihatnya kok Pak SBY ini begitu perasa sekali, gitu ya, di bawah perasaan jadinya, ya. Baper maksud Anda ya? Ya di bawah perasaan lah. Nah jadi kalau kemudian pemerintah sendiri tidak pernah menuduh beliau, kenapa kok kemudian merasa dituduh dan bahkan mohon maaf seperti playing victim. Jadi ya saya adalah korban
padahal tidak ada yang kemudian menyampaikan kepada publik bahwa beliaulah yang mendalangi. Bahkan menyebut bahwa ini ada fitnah kepada saya. Betul, memang saya akui, saya coba cari-cari, ada beredar di sosmed dan sebagainya. Tapi kan itu ya namanya sosmed ya, orang komentar ini itu bikin meme lucu dan sebagainya. Ya kita harus bisa memilah mana yang itu bikinannya para pengguna sosmed dengan pernyataan resmi dari pemerintah. Nah, jangan karena kemudian ada pembicaraan di sosmed dimasukkan ke hati, kemudian sampai mengeluarkan statement yang sangat keras yang menurut saya tidak pada tempatnya dan berlebihan. Tidak pada tempatnya dan berlebihan, dan istana memang tidak pernah menuduh, apalagi melihat bahwa SBY ada di balik 4 November ini dan juga mengkapitalisasi lah bahwa demonstrasi besar, eskalasi yang tinggi ini untuk kemenangan putranya Ya, misalnya. yang jelas begini, pemerintah pasti punya tanggung jawab untuk menjaga situasi kondisi politik ya. Termasuk juga misalnya kalau kita lihat bagaimana gerakan demo ini membesar, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, apa saja yang diucapkan, misalnya sudah mulai muncul penyebaran kebencian, kemudian ucapan-ucapan yang provokatif yang seperti kalimat bunuh dan sebagainya, yang harus ini harus kita jaga. Ya, oleh karena itulah maka apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semestinya kita sebagai elit politik membuat resonansi yang lebih positif. Dengan kita sudah mulai mereda, sudah mulai sejuk, kita harus jaga kesejukan ini, jangan kemudian malah Ada pengembosan katanya. Ya, malah kemudian menaikkan lagi situasinya ya menjadi lebih panas lagi. Akhirnya bukan reaksi positif yang kita dapatkan, malah reaksi yang negatif. Kita justru harusnya resonansi positif itu. Kita juga harapkan kalau kita punya sikap kenegarawanan, ambilnya begitu, sama-sama kita punya tanggung jawab untuk mendinginkan suasana. Kita akan lihat resonansi dari Prof. Kiki ini kalau melihat pidato Pak SBY tadi. Apakah ini sebenarnya tadi kalau kata Mas Tobas ini hanya terlalu sensitif, tidak melihat realitas di lapangan. Memang sebenarnya tidak ada yang menuduh dia. Kalau dikontraskan dengan statement-statement resmi Jokowi, kalau menurut Tobas kan berarti Pak SBY bukan negarawan. Gitu. Prof, kita akan bahas lagi. Nanya gitu karena sebelahnya. Prof, kita akan bahas lagi apakah Pak SBY negarawan atau tidak dengan pernyataan-pernyataannya. Kita akan bahasnya lebih asiknya di segmen berikutnya, Prof. Kami akan jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jadi sebenarnya kegelisahan atau ketakutan atau mungkin kesensitifan Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY itu beralasan betul atau memang itu hanya sensitif yang berlebihan aja menurut Anda? Kalau beralasan, kan beliau bilang ini intelligence failure, kan, kegagalan intelijen. Gimana kalau diangkat jadi kepala BIN? Lah, iya, seluruh intelijen polisi semua kan berarti gagal. Dan beliau lebih tahu kan gitu. Nggak ada kan, belum pernah ada kan jadi kepala CIA atau kepala BIN gitu. Daripada sekarang gagal melulu. Gagal memang gagal, Pak. Kalau memang informasinya salah. Tapi Anda melihat setuju kan berarti ini kan wakilnya setuju kan kalau kepala BIN. Informasinya yang salah. Kita kembali ke laptop, tapi Anda melihat bahwa memang ada semacam kemudian tuduhan-tuduhan yang kemudian dirasakan oleh Pak SBY itu betul-betul terjadi dan memang Partai Demokrat sebagai partai yang memilih Bapak untuk ini jadi sangat oposisi. sensitif ya, sangat sensitif, peka, kurang banyak jokes ya, sehingga ketika bicara sampai lebaran kuda aja semua orang kaget karena orangnya tidak terbiasa dengan jokes, tiba-tiba jokes itu dan jadi bahan lelucon di semua sosmed gitu. Salah penasihatnya ini. Lebaran kuda itu ya wajar kan. Nah, iya itu kan lelucon itu satu. Kita bahas Jadi karena satu-satu. sensitif, lalu dilihat begini, ya, strategi negatif ini menolak, ini kan denial sebetulnya. Ya. Enggak kok, saya nggak berbuat kayak gitu. Itu bisa diperkirakan punya dampak positif juga, gitu. Kenapa? Jangan lupa ini Agus sedang maju DKI 1. Kalau ini rontok ke Ahok,
sudah pasti Agus yang menang gitu loh. Enggak, itu terjawab tadi dengan Pak Agus dan insya Allah Pak Loh, Anies pun bukan. tidak bangga kalau Loh, ada salah iya, satu yang tapi BO dong. tapi ini kan denial. Jadi Tidak bangga, saya tapi ya nolak terima dia, aja. saya nggak dukung dia, nggak mau nolak dia, tapi otomatis nanti kan kenapa politik seperti ini itu zero sum game. Jadi kalau ada porsi yang berkurang, di sini bertambah. Sama seperti sebuah bola. Kalau dia ditekan, di sini melembung gitu. Nah itu zero sum game. Zero sum game itu tidak akan ada tibeh lalu mati satu selesai separuh. Nggak ada. Jadi ada orang-orang yang baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan dari seluruh proses ini. Apakah proses ini jadi demo atau tidak? Apakah demonya besar atau tidak? Dan itu oposisi kebanyakan mendapat keuntungan Ya itu. iyalah gitu. Nah, Apa maksudnya kemudian mengkapitalisasi ini semua untuk bisa dapat gain politik Ini atau ada menjadi yang miss, ada yang ini miss. kura-kura dalam perahu. Masa ditanya sudah jelas. Enggak, gitu. justru miss di sini. Iya. Justru sebenarnya tadi itu menjelaskan daripada melakukan tindakan yang tidak produktif ya, malah main kuda-kudaan dan lain sebagainya. Nah, ya. ini tindakan yang produktif karena Iya. bisa memenangkan secara tidak langsung kan Nah, gitu. baik, kuda-kudaan dan lain sebagainya. Mendingan dicari akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Masyarakat itu sebagian besar yang besok menuntut lusa itu adalah menuntut ada pandangan atau ada sikap yang lebih adil terhadap seseorang. Makanya kan jangan Ini sampai salah. kemudian Ini salah jangan ini. sampai Kenapa? kemudian Kita nanti akan gitu sampai kan. ke Kan sudah sana. di proses polisi. Baik. Yang mengupload itu sudah ngaku. Kan Ya, nggak ada apa-apa di yang TV ngupload. sebelah sudah ngaku kayak gitu. Proses hukum silahkan jalan terus, tapi kok didorong terus demonya itu Panas-panas sih. panas-panas Bukan, itu. justru lebih cepat, ikut memanas-manas, lebih baik. Bapak-bapak yang jadi Lebih Kita cepat, lebih baik. kita masih akan bicara mengenai Ya. bagaimana sebenarnya oposisi dituduh di belakang demo. Pertama, yang kemudian yang kedua bahwa intelijen kita tuh tidak akurat. Anda juga memperhatikan masalah-masalah seperti ini, Prof Kiki. Anda melihat bahwa intelijen ini sebenarnya sering memberikan informasi yang salah. Kok sampai Pak SBY tahu betul bahwa intelijen tuh Karena semua ngaco memberikan orang informasi intel yang kita salah. itu Ngaku. bikin kartu nama, kalau salaman saya intel loh gitu. Itu Pak SBY tahu. Ini gitu. saya setuju ini. Iya, iya. Nah, jadi sangat terbuka. Ya. Yang jadi problem adalah Pak SBY itu prima facie menangkap semua pesan sosmed dan internet itu sebagai kebenaran gitu. Kalau saya lihat, ya. Kenapa? 90% ini yang di sosmed itu hoax semua. Oke. Jadi hoax di isinya Sangat tahu lah beliau mana yang benar. Jadi mana secara yang dia politik yang bikin soalnya. Jadi Prof, secara politik Pak SBY mencoba mengkapitalisasi ini Kapitalisasi, jadi betul. gain politik supaya Ya. playing victim seperti tadi. Ya. Masih dipakai pola ini kan pola-pola lama sebenarnya, pola-pola Tapi melodramatik Pak sebenarnya. SBY lupa sekarang dengan kemampuan teknologi apa segala macam. Ini bola liar. Kalau dia mencoba memainkan bola ini dengan nendang, dengan rasa marah atau sedikit rasa marah kata dia gitu. Bola Nggak ada itu mental marahnya. kemana-mana. Oke, Prof. Bola itu mental kemana-mana, nanti mental ke dia sendiri juga. Kalau kita gitu. coba bedah Prof ya. Sekarang kubu posisi dan oposisi. Oposisi kurang lebih kalau kita masukkan Demokrat termasuklah sekarang dan oposisi meskipun dia bersikap Enggak lah, kabarnya partai netral. tengah lah kita. Ya netral tapi agak-agak kanan sedikit lah ibaratnya gitu. Gerindra, PKS, Partai Demokrat ada di sana. Yang lain tadi dia membisu seribu Iya, bahasa, kemudian- padahal negara sudah dalam posisi Nah, kayak gini. Itu Presiden kan Jokowi jelas. kemarin bertemu dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo malamnya ketemu dengan PKS. Iya. Yang tidak ditemui cuma Pak SBY di sini. Mungkin dianggap nggak penting kan gitu. apa yang ingin Tanya dia lah. Prof Kiki, apa yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan apakah ada hubungannya dengan kemarahan Pak SBY hari ini dengan proses politik beberapa hari terakhir ini? Saya kira ya, saya yakin ya. Ada kaitannya. Karena apa? Kita ini susah nebak. Dua orang ini orang Jawa. Jawanya yang satu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, yang satu orang Jawa Tengah. Yang mantruk-mantruk nyekeli manuk gitu kan. Ingge-ingge orang kepanggih. Artinya apa? Iya tapi tidak. Iya baik tapi ketemu. tidak gitu loh. Oke, kita Susah Oke, nebaknya. kita sekarang sudahi topik mengenai intelijen dan juga playing victim bagaimana Yang jelas, oposisi dituduh. yang jelas beliau mengakui kalau intelijen Indonesia itu intelijen Melayu tadi itu. Nah, ya, itu jadi memang ada kelemahan di situ kartu ya, nama Mas Ray, ya? gitu loh. Dan itu dari dulu, dari Dari yang dulu-dulu. Jadi masalah warisan sebenarnya, masalah warisan. Kita akan bicara mengenai Selama puluhan tahun tuh Mas. ini ada warisan demonstrasi yang kabarnya
membuat orang semua resah, termasuk Mas Tobas yang kabarnya ya apa namanya pendukungnya atau calon yang diusungnya ini menjadi salah satu sasaran gempur dari demonstrasi ini. Kita akan saksikan pernyataan Presiden ke-6 SBY terkait dengan hal ini. Jadi, kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law. Banyak sekali seruan. Boleh unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Saya setuju, bukan hanya 100%, 300%. Unjuk rasa itu bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi. Tetap asalkan tidak anarkis. Ya itu tadi pernyataan Pak SBY. Sebenarnya masih ada pernyataan lagi yang mungkin bisa sambil dicari oleh produser saya terkait dengan apa namanya kemudian bagaimana Pak Ahok juga banyak disebut-sebut di sini. Mungkin Pak Ahok harus mendapatkan proses hukum yang adil dan juga istana harus netral sebenarnya. Ada beberapa pernyataan Pak SBY lagi mungkin kita bisa dengarkan berikut ini. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa juga terbukti tidak bersalah. Dengarkan kesaksian pihak-pihak yang patut memberikan saksi. Saksi ahli, siapapun silahkan. Ya itu tadi pernyataan-pernyataan Pak SBY. Apa yang kemudian, kenapa Pak SBY harus meng-highlight secara berkali-kali? Proses hukum harus berjalan dengan baik, istana jangan coba melindungi Pak Supaya Ahok. jelas. Jadi, demonstrasi itu betul. Ini kan sebenarnya beliau itu justru kasihan pada Pak Ahok. Digantung kan sekarang itu. Dalam persepsi publik, PHP Ahok itu ya. bersalah. Ya gitu. Makanya segera proses hukum itu. Ya begitu segera kan kelihatan. Tadi kan Pak SBY juga jelas betul. Kalau memang terbukti bersalah, ya bersalah. Tapi kalau memang terbukti tidak bersalah, ya sudah clear. Dan makanya bisa running dengan santai. Jadi artinya beliau hanya menyatakan jangan menggantung seperti sekarang. Kalau menggantung seperti sekarang kan kasihan juga Pak Ahok. Gitu loh. Dengan adanya situasi semacam ini dan eskalasi yang semakin tinggi, ini masih ada 1 hari sebelum hari H. Andai kata misalnya besok itu ya Pak Ahok itu tidak hanya datang sekedar klarifikasi gitu ya, tapi misalnya benar-benar di BAP ya, kemudian di Barreskrim, di berita acara pemeriksaan, apapun hasilnya kita patuh pada hukum. Ya gitu, itu tentu sudah akan melegakan. Jadi itu yang saya sebut tadi dengan ketemu penyakitnya, diobati penyakitnya, jangan kemudian sekedar hanya ya ketemu di sana, naik kuda, ketemu di sini. Mas Roy, yang ingin saya tanya, apa yang mengindikasikan Pak SBY kemudian, Pak SBY juga menuduh pemerintah atau Presiden Jokowi berusaha untuk menggembosi demonstrasi dengan upaya melakukan persuasi politik beberapa belakangan ini, kemudian juga berusaha melindungi Pak Ahok sebenarnya untuk saya kira itu bukan, kalau tadi bahasa-bahasa tersirat iya, seperti saya kira itu bukan sikap Pak SBY. Dengarkan pendapat publik aja atau dengarkan masyarakat sebagian besar. Coba Pak SBY itu. Ada banyak pula yang mengatakan apakah katakanlah presiden itu kemudian dekat atau melindungi yang bersangkutan ya. Bukan saya menjawab, tapi biarkan masyarakat yang menjawab. Tapi Partai Demokrat menganggap dan melihat seperti itu. Ya, kita melihat suara masyarakat dan Partai Demokrat bersikap. Ini sikap partai kami. Ya, jelas betul bahwa kami mendorong tindakan hukum supaya tindakan hukum itu jelas. Kalau memang ya katakanlah ya, kalau memang tidak katakan tidak. Tidak ada dusta di antara kita. Itu kalimat Pak SBY. Tuh, Mas Tobas memang benar. Istana kemudian apa yang dituduhkan Pak SBY berusaha menggembosi, demonstrasi, dengan melakukan persuasi politik. Jadi persuasi politik kemarin itu lakukan untuk mematahkan demonstrasi supaya kerdil gitu, dan juga melindungi Pak Ahok dari jerat hukum nih. Gimana nih, Mas? Ya, pertama-tama ternyata sayangnya Pak SBY ini telah menuduh pemerintah. Ya. Clear ya? Ya, menuduh. Tadi kalimatnya juga sudah jelas bahwa menuduh pemerintah, menuduh presiden melindungi Ahok, menuduh pemerintah berupaya untuk menggembosi
aksi unjuk rasa dan sebagainya. Itu tuduhan juga. Ya, kalau misalnya tadi disampaikan merasa tertuduh, sekarang Pak SBY pun juga melakukan tuduhan. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah selama ini kan kita ketahui bahwa biasanya Pak SBY itu hati-hati. Selalu sebelum menyampaikan sesuatu menggali informasi terlebih dahulu. Tapi sayangnya untuk yang ini mungkin ya orang-orang yang memberikan informasi ke Pak SBY ini kurang lengkap, ya. Enggak lah, Jadi ini form biasa. jadi begini. Kalau dibilang tidak ada proses hukum, ya, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan proses hukum, namanya penyelidikan. Ya. Sudah memanggil beberapa orang untuk dimintakan keterangannya. Termasuk juga menurut media, apakah benar atau tidak saya tidak tahu, menurut media sudah memanggil FPI sebagai salah satu pelapor, tapi sayangnya FPI meminta untuk dijadwalkan ulang, diundur. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah ada proses hukum? Sudah ada proses hukum, tapi memang bentuknya penyelidikan. Yang namanya penyelidikan itu, ya kita juga harus memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa ya pihak kepolisian tengah mencari bukti-bukti apakah laporan yang masuk ke pihak kepolisian itu memenuhi unsur-unsur pasal yang misalnya didorong, yaitu pasal 156A. Ada beberapa unsurnya. Kalau misalnya tidak, ya jangan pula kita melakukan kriminalisasi. Pak SBY juga termasuk orang yang tidak mau melakukan kriminalisasi. Enggak lah, tapi MUI sudah jelas. Karena itu, belum tentu. Kita harus lihat faktanya. Nah, makanya ini juga satu tuduhan lagi. Kita serahkan pada pihak kepolisian yang memang punya kewenangan untuk itu, ya, untuk melakukan penyelidikan. Dan bagaimana hasilnya, ya bagaimana nanti. Nah, tapi yang jelas, yang apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah informasi yang kurang komprehensif. Karena sepertinya Pak SBY tidak tahu bahwa sudah dilakukan penyelidikan dan akhirnya mengatakan bahwa tidak ada proses hukum. Tapi pernyataannya seperti itu. Tapi pernyataan politik itu berimplikasi politik yang besar juga loh, Mas Tobas. Menurut saya pernyataan yang sesat, yang semakin orang merasa bahwa belum ada proses hukum, padahal sudah ada. Nah, ini yang kemudian juga makin membesarkan emosi dari banyak orang. Ini juga ikut membakar emosi. Provokatornya di sini. Kita akan tanya Prof. Justru jangan sampai seperti itu. Kalau ini benar berarti dia nggak jadi kepala BIN. Kita akan tanya Prof Kiki apakah ini sesat atau beriman. Kita akan jawab, tapi di segmen berikutnya kami akan segera kembali. Saya nggak usah tanya Prof Kiki deh, Prof Kiki silakan dikomentarin lah gimana tadi. Yang mana ini tadi? Mengenai bagaimana, ya kalau tadi kata Mas Tobas sih Presiden Republik Indonesia ke-6 harus lengkap nih. Pak SBY kemudian menuduh pemerintah melindungi Ahok secara hukum, kemudian melakukan persuasi politik. Sekarang begini ya. Tuduhan serius juga loh. Iya kan? Bukan, ini kan itu common sense itu common sense itu. Ini kan tuduh-tuduhan saling fitnah apa segala macam. Nggak apa-apa, wong di Amerika aja begitu. Calon presiden terbuka, kok ngomong terbuka. Publik harus belajar. Karena apa? Ngomong itu tidak membunuh. Ini beda, tidak menyebabkan orang mati gitu. Nah, kecuali omongan itu ditindaklanjuti oleh sesuatu. Nah, sekarang ini tindak lanjutnya itu kan demo. Nah, akan ada demo gitu. Dia ngompor-ngomporin demo. Itu Dia itu siapa, Bro? Dia siapa? ya kubunya dia, kubunya. Justru mau menyelamatkan demo, Prof. Salah ini. Ini salah ini. Mau menyelamatkan demo dengan bilang ini harus cepat apa? Ini ditangkapannya. Saya taruhan 300% nih, ya. Kalau besok misalnya Ahok ditangkap, demonya nggak ada. Pasti akan ada reduksi lah. Nggak ada, tetap aja ada demo. Nah, ini berarti ada yang menggerakkan demo. Tapi Anda percaya memang ada yang menggerakkan demo, bahwa demo itu memang bukan hanya lahir dari kalau satu orang dengan aspirasi, kesadaran, tapi kalau 10.000 omong kosong nggak ada yang gerakin. Menurut Anda dari pihak mana, Prof? Maksudnya apa? Oke, pasti ya. Ini kita bilang lapangan becek. Lapangan becek itu siapapun yang mendapatkan keuntungan dari proses demo itu, kan gitu. Ada keuntungan ekonomi, dikasih duit kok gitu. Yang nggak dapat duit bilang nggak ada duit, pasti ada keuntungan kekuasaan. Minimal kan kepuasan religius bagi yang betul-betul niatnya karena
agama, wah dinista. Pasti gitu. banyak juga, ada juga kan? Ada seperti juga itu. gitu. loh. Tapi Jadi seperti Agim segala masa juga mendapatkan itu kan yang nggak persoalannya mungkin, Kim kan tidak tahu intelijen seperti SBY. Nah, enggak lah, Gitu. orang-orang Jadi, sekelas Tapi, Agim Prof, ini kemudian kedua juga. kalau ini. ketika Pak SBY kemudian menuduh Pak Jokowi melindungi Pak Ahok, mengembosi demonstrasi, apa kepentingannya Loh, sebenarnya? kalau pemerintah kan memang tugasnya gembosi demonstrasi. Emang SBY dulu nggak melakukan itu? Nah, 10 tahun mimpin, setiap demo kan pasti digembosi juga. Jadi ya sama aja lah. Nggak ada masalah itu. Tugas pemerintah kan supaya stabil, Oh, gitu ya? tenang. Gitu ya, Prof? Iya. Jadi saling mengembosi. Yang gembosi dia dulu. Iya. Jadi itu memang tugas pemerintah. Karena stabilitas keamanan itu akan punya implikasi pada investasi, pada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, caranya seperti apa? Ya nggak usah demo-demo lah. Contohnya demo, misalnya demo. Banyak orang takut nih kelas menengah ini. Menengah ke atas itu sekarang udah beli tiket ke Singapura, ke Ke Australia. ke Australia. Malah ada yang beli dampak tiket sekali ketakutan. jalan ke surga. Soalnya ada yang mau beli tiket ke Australia. Iya. Sekali jalan nggak pulang-pulang. Saya juga mau nonton konser belum dari Australia. Ada yang kita sayangkan juga, kan ada kesan dari statementnya Pak SBY ini, beliau mendukung demo tersebut. Enggak, ya. itu salah itu salah. nah, salah Mas. Ada pernyataan nih kok. Ada pernyataannya. Ya, jadi, yang jadi pertanyaan, ya apakah juga mendukung ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian yang beberapa demo ini, ini muncul, ini, yang kemudian yang juga yang sesat ini. berimplikasi pada SARA. Ya. Nah ini kan harusnya kalau kita negarawan, kalau kita sudah melihat tanda-tanda, wah ini akan penuh dengan caci maki SARA, akan juga mendorong perasaan kebencian terhadap kebinekaan dan sebagainya. Anda melihat itu Mas Tobas? Ya harusnya kita sebagai negarawan berupaya agar jangan sampai ini semakin memuncak. Atau malah lebih parah lagi, jangan sampai kita turut serta berkontribusi untuk makin memanasi. Nah, ini pandangan yang sesat. Gimana, Mas? Makanya harus kalau ternyata tidak begitu, harusnya keluarkan sikap yang lebih tegas. Betul. Berarti bukan negarawan kan Pak SBY? Justru karena beliau itu sangat negarawan, tahu pasti kenapa ada demo, karena ada satu peristiwa. Peristiwa ini tidak selesai sampai kapanpun juga ini akan panjang. Bagaimana dengan ujaran kebencian yang sudah muncul Ya, di mana-mana? makanya- Apakah Pak SBY tidak makanya turut tadi merasa clear. bertanggung jawab untuk coba meredakan itu? Itu pertanyaannya. Sudah tadi makanya kan jangan sampai demo itu juga ada aturannya. Beliau sering mengatakan kalau Indonesia itu negara merdeka tapi bukan merdeka sekali, ya. Jadi clear sekali. Jadi justru tadi itu adalah sebenarnya menyelamatkan. Bahkan jangan sampai nanti, tunggu saja tadi kenapa kita bicara soal yang pesan. Kalau nanti justru ada yang malah pergi dari Indonesia ke Australia misalnya, apakah itu juga sikap negarawan? Siapa yang mau ke Gitu. Australia sih, Mas? Nah, saya nggak tahu lah. Nanti ada informasi begitulah. Gitu. Jadi ini yang kemudian tidak clear, atau ke Singapura. Nah. Ya, itu kan tidak negara sedang ada peristiwa, malah ada yang ke Singapura, ada yang ke Australia, atau ada yang ke Amerika. Selain negara teka-teki lain, siapa gitu. yang Kan akan ke tidak Singapura dan ke Australia, masih jadi teka-teki adalah bagaimana Pak SBY merasa lagi-lagi dilempar bola panas ini kasus TPF Munir setelah Pak Jokowi kemudian menganggap bahwa dokumen yang resmi yang diterima diserah terimakan oleh TPF kepada Pak SBY tahun 2005 lalu ternyata nggak ada di istana, Prof. Kita akan lihat kalimatnya Pak SBY berikut ini. Saya membaca statement Menko Polhukam Pak Wiranto, ditulis besar-besar di media massa, tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut SBY dalam kaitan TPF Munir. 2 hari setelah itu saya menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya. Begini mudahnya, ini enggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Enggak kebalik dunia ini. Jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir, come on. Anda lihat tone-nya sama nggak, Prof? Dari awal kemudian merasa dituduh mendarangi demo, kemudian merasa dituduh intelijen salah, sekaligus menutup dialog kita malam hari ini. Anda lihat tone-nya sama atau apa yang Munir ini naik. Naik. Kenapa? Kalau tadi itu ada power play jelas dan SBY bisa step aside, nonjok dari samping gitu. Yang kasus demo gitu ya. Ya, jangan demo lah.
Tapi kalau besar nggak apa-apa. Kira-kira kan gitu. Bukan, kira-kira kan kayak begitu tafsirnya kemudian. Tapi kalau Munir ini marah dia. Karena apa? Sebelumnya ketika lempar bola, ketika melempar benda ini menjadi tanggung jawab, barang itu kan hilang, laporan TPF Munir kan hilang pada masa kepresidenan beliau, gitu. Nah, tiba-tiba ini muncul, ditonjok. Jadi kayak gini, saya lemparin bola, kok bolanya dilemparin ke muka saya lagi, bung, kena, marah bener ini kan, gitu. Nah, problemnya adalah ini udah pertarungan tingkat tinggi, ini pertarungan para suhu, gitu ya. Cuman Maksudnya antara istana dan Cikeas, gitu. Yang satu suhunya udah agak lama pensiun, jadi masih merasa suhu, gitu. Jadi ini bola langsung ke yang ditembak. Sangat jelas diumumkan. Bukan presiden, orang-orang di sekeliling presiden. Ada dua nama yang sangat menakutkan kan di situ. Ada Siapa di, itu? Jaksa di TV sebelah kan taruh ada Indro Priyono, ada Muhdi PR, dan diminta untuk rekomendasi TPF itu untuk memeriksa semua mereka. Kan bola jadi liar. Dan itu tidak dilakukan pemerintahan SBY dulu. Tidak dilakukan. Kemudian Pak SBY bola kemudian dilempar. dan akhirnya kembali lagi ke Pak SBY. Boleh, jadi dia marah kok. Tapi jadi kenapa Pak SBY saya? sampai harus betul-betul tersinggung gitu? Apa namanya terkait dengan dokumen Hila, kemudian Jaksa Agung yang kabarnya dia sudah mengkonfirmasi ke Menko Polhukam, kabarnya Jaksa Agung tidak akan memeriksa, tapi ternyata ada staf Jaksa Agung. Kenapa harus tersinggung Gini. itu sih? Presiden bukan Jaksa Agung ya. Jadi dulu ketika zaman pemerintahan Pak SBY itu semua sudah berjalan. Nyatanya ada Polikarpus, nyatanya ada Budi siapa itu yang kena, nyatanya ada satu lagi. Dan itu proses. Dan ketika itu proses sedang berlangsung, ya seperti kasus pemeriksaan Ahok ini, ya kan ada waktu itu proses berlangsung. Ya kalau kemudian waktu itu misalnya Presiden tiba-tiba waktu Pak SBY kayak sekarang tiba-tiba datang ke kejaksaan, ini tolong diperiksa. Itu namanya Jaksa Agung, bukan Presiden. Kan? Jadi biarkan itu berlangsung. Dan ternyata tiba-tiba itu sekarang ketika Komisi Informasi Publik itu menyatakan itu harus dibuka sekarang, jadilah. Jadi kalau saya setuju dua nama tadi. Ini pura-pura dalam perahu, pura-pura sudah tahu. Tapi Prof Kiki, tapi dari eskalasi pembicaraan masyarakat di media, eskalasi politik yang sekarang ini memang orang jadi kemudian menunjuk Pak SBY sebenarnya dalam kasus gagalnya kasus Munir ini. Pertama dokumen hilang, kemudian gagalnya kasus Munir ini dituntaskan. Pada saat itu dianggapnya Prof, dilanjutkan, dianggapnya lebih enak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Sebelum ke protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama nggak lihat Jakarta misalnya begitu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Dari semua pernyataan PSB itu yang menjadi trending topik di media sosial hari ini, Bapak-bapak. Tapi Prof Kiki, untuk menutup dialog kita hari ini, tapi kita kan bicara mengenai bagaimana Pak SBY hari ini menjawab isu-isu terkini. Nanti Mas Tobas juga akan harus menanggapi masalah ini sekali menutup. Anda melihat apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan Pak SBY dengan kegelisahan, kemarahan, tudingannya hari ini? Ini kalau kita bisa dibilang, dia kan pasti melempar tudingan juga yang sebenarnya kita nggak tahu. Begini, Presiden SBY itu, saya sebut presiden ya, karena presiden itu entitlement-nya seumur hidup, sama seperti duta besar. By law. Mr. President. Oke, jadi Presiden SBY itu kalau dibilang post power syndrome, sudah lama, sudah 2 tahun tidak jadi presiden. Tetapi kerinduan pada kekuasaan itu tetap ada lah. Kenapa? Bahasanya itu sangat terpilih, sangat tertata. Itu bahasa seorang presiden. Beliau ini profesor, jangan salah loh. Ini profesor. Profesor itu pikirannya liar, ngomongnya liar gitu.
Makanya saya supaya dibilang profesor, saya ngomong saya liar kayak gitu. Nah, itu satu ya dari itu. Yang kedua, ini bola liar. Karena sekali lagi saya ulang, sebuah proses politik itu zero sum game. Ya, pengurangan power, kekuasaan pada satu kelompok itu akan menambah kekuasaan secara otomatis, secara setara pada kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi kalau karena proses-proses alamiah dalam tanda petik membesar segala macam, dia memang nggak bilang, nanti keuntungannya harus ke Agus loh ya untuk pilkada DKI gitu misalnya. Tapi kalau Ahok turun, secara otomatis ini akan naik. Nah, problemnya kalau dibilang sebabnya dari mana? Sebabnya menurut saya bukan sebabnya Ahok. Sebabnya itu karena ada ujaran-ujaran kebencian, hate speech yang keluar dari sana yang sifatnya sara. Itu yang tidak disinggung oleh Pak SBY, apalagi oleh pembantunya kan gitu. Iya. Padahal itu yang Padahal intinya itu. Sebetulnya kalau nggak ada itu bilang, Ahok, biasa aja boleh. diam kamu, diam selesai kok urusannya. Gitu. Ya, makanya Itu yang kemudian tidak di highlight atau tidak garis bawahi dalam pidato politik Pak SBY hari ini, termasuk ujaran yang sudah diedit, yang edit ngaku lagi kan ngomong itu Yani Bunin, adik kelas saya lagi di Ohio. Oke. Itu Prof. Baik. bola liar dan dia dapatkan keuntungan dari sana. Kalau kita kasih Roy nilai, Suryo bisa jadi menteri lagi kan. yang terakhir Prof, untuk kalau kita kasih nilai dari 1 sampai 10, berapa nilainya? Pidato politik SBY yang kita anggap keras ini. 2 sampai 8. 2 sampai 8. Nggak ada. Pidatonya kan tentang macam-macam. Yang bagian, supaya ini bangsa ini, negarawan, itu 8 lah. Gitu. Sisanya yang lain 3, 4. Oke, saya kesempatan Mas Tobas untuk bisa menjawab. Ya, saya coba komentari dulu soal Waktu kita nggak banyak, Mas soal Tobas. TPF Munir ya. Sepertinya juga pembisik kepada beliau ini juga kurang akurat. Kalau tadi kita lihat pernyataannya Pak SBY, ya, beliau mengatakan bahwa Menko Polhukam menyatakan tidak akan mengusut Pak SBY. Kemudian pihak kejaksaan mengatakan ingin bertemu dengan Pak SBY. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kesan, kok saya yang akan diperiksa, kok saya dituduhkan bahwa seolah-olah saya yang menyebabkan ini terhambat dan Saya sebagainya. disudutkan dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab tentang pembunuhan. Iya, Munir. padahal Kejaksaan Agung ingin menemui Pak SBY dalam rangka untuk mengetahui ada di mana dokumennya. Karena memang putusannya KIP adalah memerintahkan untuk mengungkapkan kepada publik isi dokumen itu. Sejak awal ketika persidangan KIP sudah dinyatakan oleh pihak pemerintah bahwa memang pemerintah saat ini tidak menguasai dokumen tersebut. Nah, jadi pihak kejaksaan menemui Pak SBY dalam rangka menanyakan di mana dokumen itu. Tapi yang didapat perasaannya Pak SBY, kok jadi saya yang dituduh-tuduh? Kok saya yang padahal dalam rangka mencari dokumen. Nah, ini yang itu kita sama jadi menurut saya kesimpulannya adalah ya saya mengajaklah kita semua ini punya tanggung jawab untuk menjaga negara kita. Ya, ucapan kita, statement kita, pidato politik kita, apalagi yang dilakukan oleh seorang presiden ke-6 itu seharusnya saya harap juga bisa berkontribusi untuk meredakan situasi, menyejukkan suasana sehingga kita terjaga kebinekaan dan Pancasila kita. Mudah-mudahan itu. Mas Roy, 30 detik dari Anda, saya tidak punya waktu banyak. Yang jelas pertama, Pak SBY itu bukan orang yang suka dibisik-bisik, ya, gitu. Artinya kemudian di sana lempar ke sana, ingin ke sana, mudah dibisik atau mudah ditarik-tarik, atau dulu ketika menjabat pun ada orang mengatakan, oh ini bukan the real presiden, ya, gitu. The real presiden adalah itu, bukan. Ya, Pak SBY adalah the real presiden. Beliau menentukan sendiri apa pikirannya, itu clear, ya. Yang kedua adalah soal TPF Munir. Harap diingat, mungkin orang juga lupa, ya. Dulu ketika itu terjadi pun belum zaman Pak SBY menjadi presiden. Yang membentuk TPF itu adalah juga Presiden SBY. Jadi waktu itu, ya, jadi sebenarnya clear sekali ya. Ini dibolak-balik, tapi insya Allah masyarakat bisa melihat dan apa yang tadi disampaikan itu jelas. Cari penyakitnya, kalau penyakitnya ketemu, ya insya Allah selesai. Bukan malah hanya mengobati. Mudah-mudahan penyakitnya ketemu, dokter terus laku, BPJS Kesehatan bisa kita reimburse nih. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini.